Ketika Putri Wales Kate menyadari bahwa bros safirnya, hadiah simbolis dari Pangeran William setelah pernikahan mereka, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa momen ini akan memicu badai diam-diam di balik pintu-pintu tertutup Istana Kensington. Tak ada tanda-tanda penyusupan, tak ada kunci yang rusak, sistem keamanan pun tak tersentuh. Hanya segelintir orang yang memiliki akses ke berangkas pribadi itu. Dan di antara mereka adalah Ratu Camilla. Camilla, sosok yang telah berjuang puluhan tahun melalui sorotan publik untuk mempertahankan tempatnya dalam keluarga kerajaan, kini berdiri di persimpangan rapuh, mempertahankan kehormatan keluarganya, atau menghadapi kenangan yang sebenarnya tak pernah sepenuhnya miliknya. Sebab, orang yang memakai bros itu tak lain adalah cucunya sendiri, Lola Parker Bess. Sementara William, yang masih membawa luka tak sembuh dari kehilangan ibunya, Putri Diana, kini dihadapkan pada salah satu pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya, menjaga ketenangan rapuh dalam keluarga, atau melindungi warisan suci yang ditinggalkan. Konfrontasi diam-diam sedang terjadi, bukan antar faksi politik, melainkan di antara orang-orang yang dulu saling menyebut diri keluarga. Dan kali ini, maaf mungkin tak lagi punya tempat di meja perundingan, semua dimulai dari sebuah bros safir. Di dunia kerajaan Inggris, di mana setiap gerak langkah diawasi media dan publik, satu kejadian kecil bisa memicu gempa besar. Keluarga kerajaan telah belajar pelajaran ini selama berabad-abad, lewat skandal cinta dan permainan kekuasaan rahasia. Di musim panas 2025, saat Raja Charles III berusaha menstabilkan pemerintahannya setelah masa-masa penuh gejolak, insiden yang tampak pribadi ini justru menyalakan sumbu bagi konsekuensi yang jauh lebih luas. Episode ini bukan sekadar soal permata yang hilang, ia mencerminkan bentrokan antar generasi. Kenangan abadi Putri Diana, simbol kemurnian dan tragedi, berhadapan dengan posisi rapuh Ratu Camilla, yang lama dianggap sebagai tokoh ketiga dalam drama kerajaan. Skandal ini akan membuka kembali luka lama, menguji kesetiaan Raja Charles III, dan memperkuat pengaruh Pangeran William, sang pewaris, yang mulai menata diri untuk era baru yang tak akan mentoleransi kesalahan masa lalu. Edinburgh, ibu kota kuno Skotlandia, dengan benteng-benteng batu abu-abunya dan jalan-jalan berbatu yang berkelok-kelok, bersiap menyambut kunjungan kerajaan. Angin musim panas yang sejuk menyentuh aroma laut utara, mengingatkan pada keteguhan tanah ini yang tak tergoyahkan. Catherine Putri Wales, atau lebih dikenal sebagai Kate Middleton, dijadwalkan tampil di depan publik di sana dalam beberapa hari ke depan. Dengan rambut coklatnya yang berkilau, senyum hangatnya, dan gaya yang memadukan tradisi dengan sentuhan modern, Kate telah menjadi wajah baru kerajaan. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu yang ia perjuangkan, khususnya kesehatan mental anak-anak, sebuah misi yang lahir dari pengalaman pribadinya sendiri dan keinginan untuk melindungi generasi muda dari luka emosional. Namun, sebelum berangkat di dalam ruang pribadinya di Istana Kensington, rumah yang ia dan William tinggali, dengan dinding-dinding tua yang penuh rahasia, sebuah kejadian tak terduga mengaburkan suasana hatinya. Kate, yang biasanya selalu memeriksa barang-barangnya sebelum acara resmi, membuka kotak perhiasan kayu mahoni berlapis cat kilap yang dikunci dengan kode elektronik. Di dalamnya tersimpan hadiah dari William, warisan keluarga Middleton, dan benda-benda yang mengingatkannya pada Putri Diana, terutama bros safir yang diberikan William padanya tahun 2011 setelah pernikahan mereka. Bros safir itu, secara spesifik, bros safir Pangeran Albert, warisan abad ke-19, dipilih oleh William secara sengaja untuk Kate usai pernikahan megah mereka di Westminster Abbey. Safir biru tua yang dikelilingi berlian-berlian kecil bukan hanya indah, tapi syarat makna, sengaja dirancang untuk mengingatkan pada cincin pertunangan safir ikonik yang pernah dimiliki Diana. Ketika William memilih potongan ini dari arsip kerajaan, ia bermaksud agar Kate mewarisi warisan ibunya. Bukan hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam belas kasih dan keteguhan hati. Awalnya dibuat untuk Ratu Victoria oleh Pangeran Albert, bros ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kate memakainya saat mengumumkan kehamilannya dengan Pangeran George di tahun 2013. Momen yang dirayakan sebagai kelanjutan garis keturunan Windsor. Bagi Kate, bros ini jauh lebih dari sekadar aksesori. Ia adalah simbol cinta bagi William, penghubung dengan Diana, dan janji untuk melindungi keluarganya dari bayang-bayang masa lalu, terutama kontroversi yang pernah mengguncang monarki. Kini bros itu hilang. Kate membeku, jantungnya berdebar cepat, kecemasan dan kemarahan mulai membara. Dikenal karena ketenangannya di depan kamera, sebagai tiang penyangga di tengah badai media, ia jarang memperlihatkan emosi, namun kali ini, matanya yang coklat mendung dan tangannya gemetar saat menyentuh ruang kosong di dalam kotak. Ini tidak mungkin, bisiknya suaranya pecah dalam hening. Benda ini bukan milik kerajaan yang bisa dipinjam untuk acara negara.
Ia bagian dari koleksi pribadinya di Kensington yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Pelayan utama, asisten dekat, dan beberapa anggota keluarga senior. Ia memanggil pelayannya, Tuan Alfred, pelayan paruh baya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di istana, yang telah menyaksikan segalanya, dari pernikahan Charles dan Diana hingga hari-hari pasca wafatnya Ratu Elizabeth Dowager. Ia membungkuk, suaranya bergetar khawatir. Yang mulia, saya langsung memeriksa log arsip. Tak ada satupun yang menandatangani pengambilan item ini dalam 6 bulan terakhir. Sistem keamanan berjalan normal. Kamera tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Ia tergagap. Keringat mengucur di dahinya seolah menanggung beban atas kelalaian yang tak terlihat. Kade tetap tenang di luar. Namun di dalam, kecurigaan samar mulai membentuk diri, menyebar seperti tinta di air. Ia diam-diam memerintahkan penyelidikan internal menyeluruh. Kamera tersembunyi dipasang ulang, catatan elektronik ditinjau, dan jadwal ketat staf serta anggota keluarga dikompilasi. Tim keamanan bergerak cepat menyaring data. Temuan awal justru membuatnya terkejut sekaligus gelisah. Tak ada bukti penyusupan eksternal, tak ada tanda-tanda peretasan, dan tak ada pencatatan pengambilan resmi. Namun, satu catatan kecil, hampir luput dari perhatian muncul. Ratu Camilla berkunjung ke arsip beberapa minggu sebelumnya, dicatat sebagai bagian dari proyek amal terkait pelestarian warisan kerajaan. Camilla Parker BS, kini Ratu Camilla Long, berada di pusat kontroversi besar, dan kini istrinya Raja Charles III setelah hubungan yang penuh gesekan. Kate dan Camilla selalu menjaga hubungan sopan santun. Namun kenangan tentang Diana dan perselisihan masa lalu membuat interaksi mereka tak pernah benar-benar nyaman. Kate menjauhi drama publik. Ia lebih memilih kebijaksanaan dan diskresi, setelah bertahun-tahun melewati sakit dan sorotan media yang tak kenal lelah. Siang itu, Sia memberitahu William soal bros yang hilang. Suaranya penuh kekhawatiran. "William, bros safir yang kau berikan padaku hendak ada di dalam kotak." Alis William berkerut dalam, matanya biru yang tajam dipenuhi kekhawatiran. "Kau yakin? Siapa yang mungkin mengambilnya?" Malam itu, saat berbaring di sampingnya di kamar tidur nyaman mereka yang berhawa hangat oleh perapian tua, Kate berbisik pelan. "Aku merasa seperti ada yang sedang menguji kita, William. Bros itu bukan sekadar benda. Ia adalah bagian dari sejarah kita." William wajahnya tegang dan matanya bersinar penuh tekad menarik Kate ke dalam pelukannya. "Kita akan cari tahu sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang menyentuh milikmu, yang terhubung dengan kenangan ibuku, akan dimintai pertanggungjawaban. Monarki ini tak lagi akan mentoleransi permainan licik." Tegangan mulai membangun, seperti hitungan mundur di jantung istana, menandai permulaan pergulatan lebih besar, di mana kekuasaan akan didefinisikan ulang, dan rahasia lama yang terkubur bisa saja muncul ke permukaan. Hanya 24 jam setelah bros itu pertama kali hilang, media sosial, medan ranjau abadi bagi keluarga kerajaan, memberikan bukti keras yang memperburuk situasi. Di era ketika setiap momen bisa direkam dan diperbesar secara instan, istana selalu waspada terhadap platform seperti Instagram, X, dulunya Twitter, dan TikTok. Namun kadang-kadang, masalah justru datang dari dalam lingkaran mereka sendiri. Lola Parker BS, cucu Camilla dari pernikahan sebelumnya dengan Andrew Parker BS, kini berusia 17 tahun dan terbiasa dengan kehidupan pesta dan kemewahan, tiba-tiba berada di pusat badai. Mungkin tanpa sadar atau mungkin justru sengaja. Lola, putri Tom Parker BS dan mantan istrinya Sarah, dulu menjadi pengantin kecil di pernikahan William dan Kate tahun 2011 saat berusia 3 tahun. Kini ia tumbuh menjadi sosok bebas yang hidup dalam kemewahan aristokrat. Akun Instagram pribadinya penuh dengan foto perjalanan jet set, malam-malam di venue eksklusif London, dan busana couture. Sebuah foto mengejutkan muncul di akun Instagram sahabatnya, Sophie, putri seorang pengusaha kaya, yang diambil di sebuah pertemuan kecil di rumah tinggal Mayfair. Dalam gambar itu, Lola tersenyum cerah mengenakan gaun koktail hitam Alexander McQueen. Rambut pirangnya terurai, disematkan di dada kirinya sebuah bros safir berwarna perak. Batu safir biru tua dan lingkaran berliannya persis sama dengan bros yang hilang dari koleksi Kate. Foto itu menyebar cepat. Penggemar kerajaan dan komentator mode langsung membanjiri postingan itu. "Ini benar-benar bros Prince Albert milik Putri Kate? Replika atau aslinya? Dan si Lola memakai warisan kerajaan? Ini akan jadi masalah besar." Lola tidak menghapus foto itu, bahkan sempat memberi like pada balasan yang memujinya, menunjukkan ketidaktahuan atau sikap seenaknya yang nyaris tak peduli. Di dunia kerajaan, di mana setiap gerak langkah dikuliti, hal sekecil ini sudah cukup meledakkan segalanya. Mengubah kehilangan pribadi menjadi kontroversi internasional. Tim digital muda Kate, yang bertugas menjaga citra kerajaan sepanjang waktu, segera melaporkan foto itu lewat aplikasi pemantauan internal. Saat itu Kate sedang berada di Edinburgh untuk acara amal anak-anak, ketika notifikasi mendesak menariknya ke sudut tenang agar bisa melihatnya.
Yang mulia, ada foto di Instagram. Mirip sekali dengan bros Anda, kata asistennya. Ketika Kate membuka gambar itu, dadanya terasa sesak. Bukan hanya mirip, tampaknya benar-benar benda yang sama. Ia menahan diri dari reaksi publik. Penahanan adalah respons defaultnya, agar tak memperparah keadaan. Lalu, langsung mengirimkan gambar itu ke tim arsip perhiasan Istana Windsor. Untuk verifikasi segera, para ahli perhiasan ternama Inggris, beberapa di antaranya memiliki pengalaman merawat barang-barang era Victoria bekerja sepanjang malam. Mereka melakukan analisis sudut 3D, memeriksa reaksi safir di bawah cahaya ultraviolet, dan mencari tanda serial laser yang sangat kecil. Di pagi hari, laporan masuk. Ini bros yang dicuri, bukan replika. Memiliki goresan unik yang cocok dengan bekas goresan yang didapat Kate saat memakainya di Skotlandia tahun 2019. Verdict mereka, probabilitas kecocokan 100%, didukung oleh perbandingan gambar. Malam itu di Kensington, William sedang mengerjakan dokumen lingkungan di mejanya. Lampu menyoroti kertas-kertas tentang pelestarian hutan ketika panggilan video dari Kate mengganggu. Wajahnya muncul di layar, tampak tak biasa tegang. Tanpa basa-basi, suaranya tenang tapi gemetar. William, tim media menemukan foto di akun Instagram Sophie. Lola Parker BS, cucu Camilla, memakai bros yang kau berikan padaku. William mengangkat kepala, pena digenggam erat. Kau yakin, Kate? Itu bros ibuku. Kate mengangguk, lalu mengirimkan gambar itu agar ia bisa melihat sendiri. Lola dalam gaun hitam, tersenyum, dengan bros safir biru tua yang tak salah lagi. Bros yang pernah menjadi simbol cinta, genangan, dan janji bros itu berkilau jelas tak terbantahkan. Kemarahan William meledak. Ia ingat bagaimana Camilla seringkali mencoba memasukkan Lola ke dalam acara-acara keluarga, seolah-olah ingin menegaskan posisi cabang keluarganya, setara dengan garis keturunan Windsor. Jika ini benar-benar terjadi, ujarnya pelan. Namun suaranya penuh baja, tidak akan ada penutupan atau pengabaian. Bukan untuk siapapun, bahkan ayahku sekalipun, Kate. Matanya berkaca-kaca namun tetap tenang menjawab, saya tak ingin ini merusak monarki. Tapi saya juga tak akan biarkan mereka mengira bisa menyentuh kami tanpa konsekuensi. Kita harus melindungi masa depan kita dan kenangan ibumu. Pagi berikutnya, Clarence House, kediaman bersejarah Raja Charles III dan Ratu Camilla, dinding granitnya penuh rahasia kerajaan selama berabad-abad. Menjadi panggung bagi salah satu pertemuan pribadi paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan upacara resmi, bukan acara publik. William telah mengatur semuanya secara diam-diam, hanya mengundang mereka yang langsung terlibat dalam kasus ini. Camilla, cucunya Lola, Kate, yang baru saja kembali dari tugasnya di Edinburgh, serta dua penasihat hukum netral dari kantor kerajaan, dipilih karena kebijaksanaan dan pengalaman mereka menangani sengketa internal yang sensitif. Raja Charles III tidak hadir. Ia telah beranjak ke Balmoral di pegunungan Skotlandia untuk istirahat dan menjauh dari tekanan politik harian. Di dalam ruang rapat tertutup, udara terasa berat, sunyi seperti kabut London yang pekat. Potret-potret raja-raja masa lalu dan adegan perburuan kemenangan menghiasi dinding. Mata-mata lukisan itu seolah mengawasi pertemuan ini. Cahaya dari lampu kristal berkilauan di atas meja kayu mahoni yang mengkilap, tapi tak mampu menembus awan ketegangan yang menggantung di atasnya. William, berpakaian jas abu-abu tua dan dasi biru, penghormatan halus kepada ibunya, Putri Diana, duduk di ujung meja. Ekspresinya tenang namun tegas. Saat ia berbicara, suaranya beresonansi dengan otoritas mulai terukur, tajam, diasah oleh tahun-tahun persiapan untuk tahta. Kita bukan di sini untuk saling menyalahkan atau membuat tuduhan tanpa dasar, katanya membuka pembicaraan, tapi untuk menyelesaikan masalah yang mengancam integritas keluarga ini. Bros safir yang dimaksud memiliki nilai pribadi yang sangat dalam bagi istriku. Niri bukan bayaran dari arsip resmi kerajaan, dan ia tak pernah meminjamkan atau memberikannya. Ia lenyap tanpa izin, tanpa catatan, dan kini muncul dalam foto publik, tersemat di dada cucumu, untuk disaksikan seluruh dunia. Pernyataan itu, meski disampaikan tanpa emosi yang terlihat, jatuh seperti palu hakim. Semua orang merasakan tuduhan tak terucap di baliknya. Lola Parker BS, baru berusia 17 tahun, dengan rambut emas dan sikap aristokrat yang diwarisi dari neneknya, duduk di samping Camilla. Wajahnya pucat, pandangannya tertancap pada lantai parket. Dulu, ia adalah bayi manis yang menaburkan kelopak bunga di pernikahan William dan Kate. Kini, ia tampak kecil dan ketakutan. Tangannya memelintir ujung gaunnya. Camilla, sempurna dalam setelan sutra krem dan mutiara yang melambangkan kedudukannya, awalnya mendengarkan dalam diam, ekspresinya tak bisa ditebak. Namun di balik penampilan yang terlatih, matanya menyala dengan amarah, seorang singa betina yang membela anaknya. Di seberang meja, Kate tetap tenang, wujud dari pengendalian diri,
Senyum lembutnya menyamarkan luka yang terasa. Namun di bawah meja, tinjunya terkepal erat, kuku menggigit telapak tangan, tanda sunyi dari kesedihan yang tersembunyi. William melanjutkan, nada suaranya formal, hampir kerajaan. Ini akan ditangani dengan transparansi. Pertama, Bros harus dikembalikan segera, disertai pengakuan hukum tertulis untuk mencegah kebingungan di masa depan. Kedua, Lola harus mengeluarkan permintaan maaf tertulis kepada Putri Wales, bukan untuk citra atau protokol, tapi demi prinsip kejujuran dan rasa hormat yang wajib kita junjung sebagai keluarga. Ia berhenti, lalu menatap langsung Camilla. Mana nanti jawaban? Camilla bangkit tiba-tiba, wajahnya memerah, suaranya gemetar oleh kemarahan. Apakah kau sedang menyarankan cucuku harus meminta maaf atas sesuatu yang tidak ia lakukan? Atas sebuah perhiasan yang bisa saja replika? Atau mungkin Kate salah lihat? Atau mungkin ia percaya bahwa segala sesuatu yang terkait Diana adalah suci, sehingga tak boleh dilihat orang lain sekalipun? Kata-katanya menusuk tepat ke luka paling dalam William. Bayangan ibunya, sosok yang pernah disalahkan atas penderitaannya. Atmosfer ruangan menjadi tegang, seperti busur yang ditarik penuh. Para penasihat hukum tetap diam, mencatat setiap kata, mata mereka fokus pada catatan. Rahang William mengeras, matanya biru menyala dengan kemarahan yang jarang terlihat, namun suaranya tetap stabil. Saya tidak menuduhmu mencuri, Camilla, tetapi melindungi pelanggaran sama merusaknya. Jika kerjasama tidak diberikan, konsekuensinya akan melampaui diskusi ini. Berkait akan menyentuh posisimu di dalam keluarga ini. Sebelum ketegangan bisa pecah lebih jauh, Kate turun tangan, suaranya tenang namun tegas. Inilah bukan soal masa lalu, bukan soal Diana, ini soal masa kini, dan nilai-nilai yang kita pegang bersama. Cucumu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kita harus menyelesaikannya dengan benar, agar kepercayaan masih bisa bertahan. Kemampuan Camilla untuk menjaga ketenangan runtuh. Tanpa sepatah kata pun, ia menggenggam lengan Lola dan berjalan cepat menuju pintu. Suara benturan pintu yang menggelegar menyebar di lorong-lorong tua seperti letusan meriam. Dalam hening yang menyusul, William berbalik menghadap Kate, menariknya ke dalam pelukan. Suara rendahnya dipenuhi tekad. Mereka akan menyesal telah meremehkan kita. 2 hari kemudian, kantor Pangeran Wales di Istana Kensington menerima surat tak terduga. Tulisan tangan, dikirim dari alamat pinggiran London yang tenang, di antara rumah-rumah bata merah dan taman bunga yang mekar. Amplopnya polos, perangko biasa. Namun tulisan miring yang muda itu langsung menonjol. Di dalamnya, pesan pendek tapi mengejutkan dewasa bagi usia pengirimnya. Nama saya Ellie. Saya berusia 17 tahun. Saya ada di pesta itu. Aku tahu Bros itu bukan milik Lola. Ellie, mantan teman sekelas Lola di sekolah swasta elit Surrey, tempat anak-anak aristokrat dan keluarga kaya dibentuk untuk hidup bergelimang kemewahan, memutuskan untuk maju. Dalam suratnya, ia mengingat bagaimana Lola dulu sering mengganggunya di sekolah, lelucon kejam, mengejek latar belakangnya yang sederhana, menyembunyikan barang-barangnya, dan mengucilkan dari lingkaran sosial. Luka-luka dari masa itu masih terasa, tapi yang mendorong Ellie sekarang bukan balas dendam, melainkan hati nurani. Ia menjelaskan bahwa di pertemuan Mayfair, ia mendengar Lola membanggakan diri kepada teman-temannya dengan penuh kebanggaan. Nenekku minta asistennya membawa bros ini. Katanya punya Kate, yang dipakai saat hamil George. Aku orang pertama selain dia yang memakainya, dan ternyata lebih cantik di tubuhku. William membaca surat itu bersama Kate di ruang studi pribadi mereka di istana. Kensington, ruang kayu berpanel hangat yang dipenuhi buku tentang pelestarian dan filantropi. Foto-foto keluarga berbingkai menghiasi dinding. Wajahnya memerah oleh campuran kejutan, kemarahan, dan rasa kagum. Seorang gadis berusia 17 tahun, gumamnya pelan, menunjukkan lebih banyak keberanian daripada kebanyakan orang dewasa. Ia mengingatkan kita apa arti sebenarnya dari integritas. Mata Kate berkilau, suaranya lembut namun tegas. Saya tak ingin melibatkan anak dalam skandal ini, William. Tapi jika ia berkata benar, kita tak bisa mengabaikannya. Keadilan harus ditegakkan, siapapun yang terlibat. Mereka sepakat membawa Ellie ke istana secara diam-diam, mengatur transportasi pribadi dan pengamanan penuh untuk melindunginya dari media, dan kemungkinan intervensi dari lingkaran Camilla. Ketika Ellie tiba, ia tampak kecil di tengah kemegahan istana, gugup jelas terlihat tapi semangatnya teguh. Dibimbing masuk ke ruang duduk pribadi, ia memegang kedua tangannya erat saat berbicara. Suaranya gemetar, namun tulus. Saya tak ingin dia dihukum terlalu keras. Saya hanya tak ingin orang-orang berpikir mencuri itu hal biasa, hanya karena seseorang kaya atau neneknya seorang ratu. Lola sering mengganggu saya, menyebut saya dengan nama-nama buruk, tapi saya masih berharap dia bisa belajar dari ini. William mendengarkan dengan penuh perhatian, jelas terharu oleh keberanian remaja itu. Terima kasih, Ellie, katanya lembut. Kami akan pastikan kau aman. Kate maju, memeluk gadis itu.
Suaranya dipenuhi kehangatan tenang. Kau adalah pahlawan kecil kami, bisiknya. Dan keluarga ini berhutang budi padamu. Dengan kesaksian Ellie, kebenaran tak lagi diragukan. Bros yang hilang, penipuan yang terjadi, dan rantai komplikasi yang menyertainya, semua terbuka. Bukti kini tak terbantahkan. Dan ketika William bersiap untuk langkah berikutnya, hatinya mengeras oleh tekad untuk membela keluarganya, kenangan ibunya, dan integritas mahkota. Pada tanggal 5 Juli 2025, setelah para ahli hukum dengan teliti memverifikasi kesaksian Ellie, membandingkannya dengan bukti Instagram dan catatan akses arsip istana, William memutuskan, tak akan ada lagi pertemuan, tak ada lagi debat, tak ada lagi alasan. Ia tak akan memanggil Camilla atau Lola lagi. Masa diplomasi telah berakhir. Ini adalah momen untuk bertindak tegas, tanpa ragu, sebagai calon raja yang membuktikan bahwa generasi berikutnya tak akan lagi mentoleransi tipuan yang dibungkus tradisi kerajaan. Di dalam kantor pribadinya di Istana Kensington, dikelilingi peta-peta proyek lingkungan dan foto keluarga berbingkai, William duduk dalam diam yang terkendali. Lalu, dengan tekad yang matang, ia menandatangani sebuah instruksi dan menyerahkannya kepada asistennya. Suaranya pelan namun mutlak, saatnya menarik garis batas. Perintah itu bersifat internal, ditandai level 1 rahasia. Klasifikasi yang jarang digunakan dalam administrasi kerajaan, disediakan khusus untuk kasus-kasus intervensi tidak sah terhadap properti simbolik atau wilayah pribadi rumah tangga pewaris. Tahta pembatasan seperti ini secara historis hanya diterapkan dalam kasus pelanggaran keamanan berat atau pengkhianatan kepercayaan. Kini nama Lola Parker BS ditambahkan ke daftar digital gelap yang dikenal sebagai daftar akses terbatas. Mulai saat itu, ia dilarang memasuki setiap kediaman atau acara yang langsung berada di bawah manajemen Pangeran Wales, Istana Kensington, taman-taman kerajaannya, Istana Windsor, dan properti terkait. Undangan ke acara-acara di Clarence House, Sandringham dan Windsor otomatis ditolak. Setiap upaya kontak dengan keluarga pewaris melalui telepon, surel, atau media sosial akan dicatat dan dipantau oleh Divisi Keamanan Internal Istana. Laporan harian akan dikirim langsung ke William sendiri. Camilla tak menerima pemberitahuan resmi. Sebuah kesengajaan diam yang bertujuan mencegah konfrontasi dan menghindari sorotan media. Namun ia segera mengetahuinya. Aide lama yang telah melayaninya sejak masa jabatannya sebagai Adipati Cornwall membawakan kabar itu dengan nada rendah dan penuh permintaan maaf. Kantor acara Kensington telah menolak untuk memasukkan Lola dalam daftar tamu festival taman yang akan datang, dengan alasan pembatasan pribadi. Duduk di ruang duduk pribadinya di Clarence House, cangkir Earl Grey tergenggam di tangannya. Camilla membeku. Selama 5 detik ia tak bernapas. Lalu saat pemahaman menyadari dirinya, amarah meledak. Ia melempar sebuah foto berbingkai, salah satu dari Natal, yang menampilkan dirinya, Charles, dan William tersenyum bersama, ke seberang ruangan. Kaca pecah di lantai marmer, suaranya menggema sepanjang koridor. Dia sudah melakukannya, teriaknya. Dia telah melarang cucuku masuk istana. Dia mencoba menghapus kita, seolah-olah kita tak pernah ada. Tak seorang pun berani menjawab. Aidenya berdiri membeku. Staf di sekitarnya mengalihkan pandangan. Bahkan Charles, yang sedang beristirahat di Balmoral, tak segera menelepon. Namun di dalam Clarence House, bisikan mulai beredar di antara para pelayan dan sekretaris pribadi. Beberapa diam-diam meminta mutasi, merasakan getaran di bawah permukaan. Suasana semakin kental dengan frasa pergeseran kekuasaan yang berbisik di balik pintu tertutup. Kembali di Kensington, William berjalan bersama Kate di taman. Mawar musim panas mekar warna-warni di sepanjang jalan setapak, sinar matahari berkelip lembut di antara dedaunan. Suaranya rendah, tenang. Inilah untukmu, katanya. Untuk kenangan ibuku, dan untuk George, Charlotte, serta Louis. Masa depan mereka dimulai dari sini. Kate menggenggam tangannya. Ekspresinya lembut tapi teguh. Kau telah melakukan hal yang benar, William, bisiknya. Kita tak bisa biarkan luka lama meracuni apa yang akan datang. Dan begitu, tanpa sorotan publik atau pengumuman resmi, sebuah tindakan diam-diam menggambar ulang keseimbangan kerajaan, garis sunyi yang memisahkan generasi. Keadilan dalam kasus ini tak butuh pidato, hanya keyakinan dan kemauan untuk menuntaskannya hingga akhir. Hari berikutnya, Camilla tiba-tiba meninggalkan pertemuan pribadi dengan Raja Charles III di Balmoral. Sesi yang semula bertujuan meninjau proyek amal mendatang. Raja yang tengah beristirahat di tengah ketenangan perkebunan Highland, dikelilingi bukit hijau dan danau tenang, ditinggalkan dalam keheningan terpukul. Tak ada penjelasan, hanya catatan singkat yang ditinggalkan untuk sekretarisnya. Tulisan tangan goyah dan emosional. Jika bahkan Lola tak lagi dianggap keluarga, maka tak ada lagi yang tersisa untuk saya urusi. Kembali ke Clarence House, Camilla mengurung diri,
hatinya terbebani oleh rasa pengkhianatan dan kehilangan. Puluhan tahun usaha, tahun-tahun yang dihabiskan berjuang demi pengakuan, demi legitimasi dalam lingkaran kerajaan, kini tampak runtuh dalam sekejap. Dalam 48 jam berikutnya, ia membatalkan seluruh jadwal publiknya. 3 penampilan besar dan pembukaan pameran seni di London, serta 2 acara amal yang ia dukung secara pribadi, diam-diam dicabut. Sayap barat Clarence House, yang dulu dipenuhi tawa dan pertemuan keluarga, kini dikunci rapat. Keheningannya berat oleh kesedihan dan isolasi. Seorang Aida dekat, berbicara pelan kepada seorang pejabat istana yang dipercaya, menggambarkan kondisi ratu dengan kesedihan tulus. Ia tak menangis di depan siapapun, tidak satu tetes pun. Tapi ia hancur di dalam. Ada serangan gemetar, malam-malam tanpa tidur, jam-jam dihabiskan di dekat jendela, hanya menatap kosong keluar. Isa bukan berduka karena skandal itu sendiri, tapi karena William. Ia selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Dan kini ia merasa ia telah membelakanginya. Dari Balmoral, Charles menerima laporan lengkap melalui panggilan pribadi dengan penasihat senior. Ia mendengarkan tanpa menyela, wajahnya suram dan lelah, tampak seperti seorang pria yang menyaksikan harga mahkotanya naik lebih tinggi dari yang diperkirakan. Saat akhirnya berbicara, kata-katanya terukur, namun penuh kesedihan. William telah membuat keputusannya, dan ia punya alasan. Aku pernah memperingatkannya dulu. Jangan sentuh kenangan ibunya. Tanah suci itu, ia tak mendengarkan. Kini ia membayar harganya. Bagi Camilla, kesadaran itu datang seperti badai sunyi. Tak seorang pun secara resmi mengusirnya dari lingkaran kerajaan. Namun setiap pintu telah tertutup di sekelilingnya. Undangan berkurang. Dia menggantikan sopan santun. Dukungan yang dulu diberikan atas dasar hormat, kini memudar menjadi ketiadaan. Ia menghabiskan sore-sore sendirian di taman pribadi Clarence House, di mana angin gugur berdesir melalui semak-semak mawar yang dulu ia rawat dengan penuh kasih. Duduk di bangku besi tempa, dia berbisik pada dirinya sendiri. Suara pecah. Aku kehilangan segalanya. Air mata jatuh. Air mata yang tak pernah terlihat sejak masa awal penghujatan publik yang tak kenal lelah. Wanita yang dulu dijuluki tak terkalahkan, kini duduk terpangkas bukan oleh skandal, tapi oleh konsekuensi. Dan dalam simetri kejam sejarah, ia menjadi bukti terbiru bahwa di dunia kerajaan, melanggar kenangan atau loyalitas bukanlah dihukum dengan dekret, melainkan dengan keheningan. Pada tanggal 7 Juli 2025, foto resmi keluarga kerajaan Inggris yang dirilis untuk memperingati ulang tahun Yayasan Pemuda Nasional melintas cepat di kanal media kerajaan dan segera mengguncang dunia. Dalam komposisi yang bersinar, Pangeran William berdiri di tengah, postur percaya diri dan senyum tenang yang memancarkan otoritas. Di sampingnya, Putri Catherine, Kate Middleton, mewujudkan keanggunan dalam balutan busana biru langit. Rambut coklatnya yang terawat menangkap cahaya musim panas. Anak-anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, berdiri dekat, wajah muda mereka berseri penuh energi dan kesucian, gambaran hidup masa depan dinasti Windsor. Di samping mereka Putri Anne, tegar dan tenang, serta Pangeran Edward bersama istrinya Sophie, sosok-sosok yang diam-diam setia pada pelayanan masyarakat. Bersama-sama, di bawah sinar matahari emas Taman Windsor, mereka menyampaikan pesan persatuan, optimisme, dan modernitas. Sebuah adegan pembaruan yang disusun dengan hati-hati untuk menonjolkan koneksi dengan generasi muda. Namun, yang menarik perhatian dunia bukan siapa yang hadir dalam foto itu, melainkan siapa yang tidaklah ada. Ratu Camilla dan Raja Charles III jelas-jelas tidak tampak. Penjelasan resmi istana singkat dan dingin. Foto ini menyoroti anggota kerajaan yang paling langsung terlibat dalam inisiatif pendukung pemuda. Namun publik dan media tak terpaku. Alasannya terasa terlalu terlatih, terlalu rapi secara diplomatik. Ia dalam hitungan jam, spekulasi meledak di seluruh saluran, berita. Ratu Camilla absen, pergeseran sunyi dalam Monarchy, The Guardian, Scandal. Lolama William memperketat cengkeramannya, Daily Mail, Camilla terisolasi. Garis baru ditarik di keluarga kerajaan. BBC World, transformasi tanpa suara. Analis dan komentator dari London hingga New York menafsirkan ketidakhadiran itu bukan kebetulan, melainkan bukti transformasi lebih dalam. Revolusi sunyi yang dipimpin generasi muda merebut kembali pusat moral tahta. Di media sosial, reaksi meletus. Frasa baru, masih ada. Tapi tak benar-benar ada. Melesat di Twitter, Instagram, dan TikTok, menggambarkan kehadiran tanpa pengaruh. Dalam hitungan jam, jutaan pengguna membagikannya bersama komentar seperti Revolusi Sunyi William. Akhirnya, warisan Diana terlindungi dan era Camilla berakhir tanpa upacara. Monarki bisa bernapas lagi. Meme viral bermunculan, foto-foto lama keluarga kerajaan yang diubah Photoshop menunjukkan Camilla yang perlahan memudar dari potret-potret klasik dengan keterangan, masih ada, tapi tak benar-benar ada.
Internet menjadikan frasa itu simbol modern dari penyingkiran lembut, campuran satire dan ramalan. Di Clarence House, keheningan menguasai. Namun keheningan itu berat dan berkepanjangan justru memicu kecurigaan. Tak ada pernyataan keluar dari kantor Camilla. Tak ada klarifikasi, tak ada penyangkalan. Hanya pintu-pintu tertutup dan lorong-lorong yang bergema oleh ketiadaan. Dalam 24 jam, dua penasihat komunikasi senior, arsitek reputasi Ratu Amal yang telah lama dibangunnya, mengundurkan diri secara diam-diam. Tak ada pernyataan perpisahan, tak ada pengganti yang diumumkan. Pertemuan ditunda tanpa batas. Kegiatan Amal dibekukan. Seluruh mesin citra publiknya berhenti bekerja. Seorang pejabat istana senior yang pernah melayani Ratu Elizabeth II sebelah, kini berbicara anonim kepada The Times. Merangkumnya dengan tepat. Amata Aspirer ada yang dikecualikan dari fungsi inti kerajaan tanpa pemecatan resmi. Tapi itulah posisi Camilla sekarang, zona abu-abu kesendirian. Gelarnya masih ada, tapi kekuasaannya telah lenyap. Pernyataan itu memicu spekulasi lebih lanjut tentang kudeta lembut. Editorial di seluruh dunia menggemakan narasi yang sama. William, tanpa konfrontasi atau dekrit, telah membentuk ulang tatanan internal monarki. Beberapa hari kemudian, saat acara penerimaan di Universitas Oxford yang menghormati penerima beasiswa pemuda, seorang jurnalis bertanya kepada William soal cara ia menghadapi krisis keluarga. Ia tersenyum tipis sebelum menjawab. Nada suaranya tenang namun tegas. Kadang, diam adalah satu-satunya cara agar tindakan bicara dengan jelas. Pernyataan 10 kata itu menyebar luas di kalangan pers. Bagi publik, ini terdengar seperti vonis. Pengakuan yang bermartabat namun tak terbantahkan. William kini memegang pusat moral dan strategis monarki. Malam itu, Clarence House tetap bersinar seperti biasa, lampu kristalnya berkilauan melalui jendela tinggi. Namun sayap barat, yang dulu penuh tawa, makan malam keluarga, dan cucu-cucu Camilla tetap tertutup gelap dan sunyi. Di perpustakaan pribadinya, dikelilingi aroma kulit buku tua dan potret-potret yang memudar, Camilla duduk di depan surat yang ditulis tangan Charles, tulisan yang sudah begitu ia kenal. Surat itu hanya berisi 2 baris. Aku minta maaf. Oh, tapi kali ini aku tak bisa berdiri di sisimu. Tangannya gemetar saat membacanya. Beban tahun-tahun yang dihabiskan berjuang demi penerimaan, kini runtuh dalam diam. Air mata jatuh bukan karena rasa bersalah, melainkan dari kesadaran hampa bahwa mahkotanya, meski tak terjamah, telah kehilangan maknanya. Camilla tetap ratu dalam gelar, istri dalam nama, namun ia telah ditinggalkan secara sunyi, bukan oleh skandal atau dekret, melainkan oleh jarak, oleh pengabaian, oleh kekejaman halus dari pengasingan kerajaan. Lola tak menghadapi tuntutan publik, namun namanya dihapus dari semua acara istana mendatang. Dan William, tanpa mengucapkan satu pun tuduhan, dengan presisi dan penahanan, menggambar ulang garis-garis kekuasaan monarki. Dalam tatanan baru ini, warisan Diana dipulihkan. Generasi berikutnya memimpin dengan ketenangan, dan luka-luka lama akhirnya tertutup. Bukan dengan balas dendam, melainkan dengan keheningan. Catherine, arsitek tenang dari keheningan itu, melanjutkan pekerjaannya, menyapa publik dengan keanggunan bersinar, senyumnya tenang dan tak tergoyahkan. Ia tak mengejek, tak menyalahkan. Ia hanya bertahan, mewujudkan kekuatan diam. Dan di Clarence House, di balik jendela-jendela tertutup, Camilla tetap seorang ratu dalam nama, hantu dalam keadaan. Sebab jika dunia kerajaan, keheningan seringkali adalah suara paling keras. Dan kekuasaan sejati bukan dinyatakan, melainkan ditunjukkan dalam diam. Bagaimana perasaan Anda menyaksikan kekuatan diam William dan Kate saat mereka melindungi warisan Diana tanpa menuduh secara terbuka? Apakah Camilla mendapat pelajaran yang pantas? Atau kisah ini meninggalkan sedikit rasa iba atas kesepiannya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.